Apa yang menyebabkan banjir bandang terjadi di Batu? Kita berbincang dengan Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Bisri. Prof, selamat malam. Malam, selamat malam. Ya, Intensitas hujan yang tinggi. Kalau hujannya intensitas tinggi, tapi buminya bisa menerima, apakah akan terjadi juga banjir bandang? ya tidak juga. Tidak juga. Jadi ini kan terjadinya karena terganggunya siklus hidrologi. Ya, siklus hidrologi itu adalah kalau kejadian bumi ini belum ada penghuni misalnya masih tidak banyak, maka hujan atau presipitasi dia akan turun dulu, energinya akan turun ke daun-daunan di pepohonan besar-besar. Oke. Jadi energinya dipecah. Energi pecah setelah dia turun ke tanaman, kemudian baru turun ke tanah. Di mana kalau itu belum berpenghuni kan tanahnya masih ada rumput, ada ilalang, ada tanaman pendek-pendek. Kemudian airnya akan meresap. Kalau secara natural meresapnya 70%, 30% itu maksimal melimpas. Oke. Sehingga kalau kondisi natural, siklus hidrologinya natural, ya tidak akan terjadi banjir ya. Oke, berarti Walaupun ketika sekarang limpasannya lebih banyak daripada yang diterima oleh bumi, itu dikarenakan Ya. perubahan peruntukan lahan di kawasan atas? Ya, itu karena perubahan penggunaan lahan kan. Kan mestinya secara teori daerah hulu mestinya kan itu tata ruangnya lebih banyak adalah hutan, Ya. ya tanaman-tanaman keras. Secara teori ya, itu kan mestinya dituangkan di dalam peraturan tata ruang wilayah. Mestinya ini. Oke. Ya, mestinya begitu. Kalau sekarang terjadi perubahan penggunaan lahan dan semakin masnya penduduk, ya seperti inilah kejadian yang memang harus terjadi. Oke, menurut amatan Prof. Bisri, banjir bandang seperti ini sudah pernah terjadi atau ini yang terparah? Saya kebetulan asli Kota Malang, Arema ya. Sepengetahuan saya selama saya ini sudah 60-an tahun, 63 tahun ya usia saya ini, belum pernah terjadi seperti ini. Baru kali ini. Oke. Saya rasanya ini paling besar. Paling besar. Itu murni karena dua hal tadi, intensitas hujan yang tinggi dan kemudian perubahan peruntukan di atas. Atau ada penyempitan aliran sungai, Prof? Iya, jadi satu, curah hujannya sudah tinggi dengan durasi yang cukup lama. Durasinya cukup lama kan ya. Kemudian ditambah dengan perubahan penggunaan lahan yang semula itu hutan menjadi ladang lah atau pemukiman. Ya. Kemudian air itu akhirnya melimpas. Melimpasnya dia nggak punya saluran untuk dia berkumpul. Akhirnya kemana-mana kan. Ya. Dia kemana-mana. Dia cari lahan meliuk-liuk. Pokoknya ada air, karena air itu sifatnya gravitasi. Di mana dia lebih rendah, dia akan terus mengancam dengan waktu yang singkat dan kecepatan yang tinggi karena memang tidak bisa langsung masuk ke sungai. Oke. Dia langsung kemana-mana cari meliuk-liuk lah ke lahan-lahan di mana dia bisa turun ke bawah. Ya dengan membawa material yang istilahnya ada mud flow, membawa material lumpur tadi dengan pohon-pohon kecil juga akhirnya ikut hanyut juga. Oke. Prof, dulu Batu itu merupakan bagian dari Kota Malang. Sekarang dia otonomi sendiri, daerah otonom. Ada perubahan peruntukan lahan nggak, Prof? Setelah kemudian ada pemisahan secara otonomi Kota Batu dan Kota Malang itu? Ya, dulu Batu itu bagian dari Kabupaten Malang, bukan Kota Malang ya, Kabupaten Malang. Oke. Terus pisah jadilah Kota Batu. Otomatis biasanya kalau sudah menjadi kota kan obsesi masyarakat, obsesi pimpinan daerah kan harus maju. Maju itu konotasinya adalah pembangunan yang masif, ya, modern, banyak wahana, itulah maju. Tapi lupa bahwa kita harus seimbang dengan lingkungan. Sehingga ya pertumbuhan Batu dulu kalau kabupaten masih sekarang luar biasa, hotel, pemukiman, sudah di pucuk-pucuk. Bukit-bukit itu semua ada pemukiman ya. Lahannya, hutannya sudah mulai habis, kemudian terjadilah penduduk itu dibuat jadi ladang, bukan lagi jadi hutan. Karena entah maklum, karena mereka punya sertifikat hak milik kan. Kalau itu milik perhutani, barangkali pemerintah. Barangkali masih hutannya masih bisa dipertahankan. Tapi begitu milik rakyat, sudah hak milik, ya sudah susah dikendalikan. Oke, ada aturan yang harus ditegakkan nggak, Prof?
Kan sudah ada di tata ruang mestinya. Tata ruang ya. RT RW. Oke. RT RW. Sempat dan sungai juga sudah ada peraturan menterinya tentang sempat dan sungai. Ya. Oke. Sudah ada peraturan menterinya. Semua sudah regulasinya ada. Baik. Tinggal pelaksanaannya. Tinggal pelaksanaan. Kadang-kadang memang tata ruang dikalahkan oleh tata uang ya Prof ya. Oke, baik. Prof Bisri, terima kasih sudah berbagi di Ainus Group. Selamat malam Pak. Sama-sama. Selamat malam. Iya.